Shalom anak-anak, kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKI Sumut Kuala Mencirim. Kita bersyukur Tuhan selalu memelihara kita hingga saat ini kita tetap dijaganya dan dilindunginya. Kembali kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan memberkati kami, hingga saat ini Tuhan tetap pimpin. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menuntun kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mendengarkan, Tuhan berkati. Hamba-Mu juga yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini, kami boleh mengerti kasih Tuhan yang luar biasa kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mencukupkan kebutuhanku, yang diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Anak-anak Tuhan, ketika bangsa Israel telah melewati Laut Teberau, mereka dipimpin oleh Tuhan sehingga mereka boleh selamat menyeberang Laut Teberau. Seterusnya mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang sudah disiapkan Tuhan untuk bangsa Israel. Ketika bangsa Israel telah tiba di padang gurun Sin. Padang gurun itu adalah tempat yang kering dan panas. Mereka tiba di sana dan kembali mereka mulai bersungut-sungut, ngomel-ngomel, marah-marah. Mereka mendatangi Musa dan Harun dan berkata kepada Musa, "Mengapa kami dibawa ke sini? Di sini tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kalau di Mesir, walaupun di tempat perbudakan, kami cukup makan, minum, kebutuhan kami dicukupkan. Tapi di sini, apa yang kami dapat? Tidak ada makanan." Mereka marah kepada Bapak Musa. Kemudian, apa yang dikatakan oleh Bapak Musa? Tenanglah bahwa kalau Tuhan sudah memimpin mulai dari keluar dari Mesir, menyeberang Laut Teberau sampai saat ini, Tuhan masih tetap menyertai. Tuhan masih tetap mencukupkan apa yang kita perlukan. Kemudian anak-anak, bangsa Israel diberikan pengertian oleh Musa supaya mereka jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut. Firman Tuhan pada bangsa Israel melalui Bapak Musa mengatakan kalau pagi hari mereka akan diberi makanan, yaitu roti, namanya manna. Dan kalau petang mereka diberi daging burung puyuh. Berarti Tuhan mengasihi. Kebutuhan mereka semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan bangsa Israel manna, tapi ada loh aturannya. Mengambil manna itu harus 1 gomer 1 orang. 1 gomer itu kira-kira 2 liter beras
atau benda padat. Itu untuk satu orang. Diambil setiap hari. Tidak boleh lebih dari itu. Tapi ada juga yang mengambilnya lebih. Buat besok mereka mengambilnya lebih. Tapi apa yang terjadi? Ketika diambil lebih untuk keesokan harinya, malah mana itu menjadi busuk dan berbau. Karena telah melanggar ketetapan, telah melanggar perintah yang diberikan Tuhan. Itulah sebabnya maka harus mengikuti perintah Tuhan, supaya bangsa ini juga selalu dipelihara Tuhan dan diberikan kecukupan. Tapi anak-anak, pada hari ke-6 istimewa. Pada hari ke-6 ini mereka harus mengambilnya 2 kali lipat. Kalau biasa 1 gomer untuk 1 orang, kalau pada hari ke-6 mereka harus mengambilnya 2 gomer. Kenapa ya? Ternyata mereka disuruh Tuhan supaya ada persediaan. Karena pada hari ke-7 adalah hari Sabat, yaitu hari perhentian, hari yang dikuduskan Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk datang ke hadirat Tuhan. Tidak boleh memikirkan mencari makan. Tapi Tuhan sudah cukupkan bahwa hari ke-6 mereka mengambil 2 kali lipat untuk persediaan besok. Itulah cara Tuhan untuk memelihara bangsa Israel. Mereka senantiasa dicukupkan. Apa yang diperlukan Tuhan sediakan. Nah, bangsa Israel ini bangsa pilihan Tuhan. Kita juga adalah anak-anak bangsa pilihan Tuhan. Melalui cerita kita pada hari ini, kita diingatkan kembali. Kita harus belajar mencukupkan apa yang sudah Tuhan beri. Karena Tuhan sudah berikan apa yang kita perlukan. Jadi kita harus mencukupkan melalui orang tua kita di rumah, melalui saudara-saudara kita. Tuhan Yesus pelihara kita terus. Setiap hari Tuhan pelihara. Anak-anak juga di rumah, jika dalam kesusahan, jika sedih, datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Kita diingatkan kembali bahwa setiap hari Tuhan menjaga kita. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu bersungut-sungut seperti tadi bangsa Israel. Mereka marah-marah. Mereka bersungut-sungut. Melalui pemeliharaan Tuhan, kita senantiasa bersyukur. Kita naikkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap memelihara kita, melindungi kita, dan Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, itulah anak-anak, bahwa indahnya kasih Tuhan yang boleh dilimpahkannya kepada kita. Nah, melalui pelajaran kita hari ini, firman Tuhan yang kita dengarkan, jangan kamu khawatir. Jadi tidak ada lagi yang khawatir ya. Nah, itu kita akan bernyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir. Ikutin anak-anak di rumah ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan membuat kita tidak khawatir lagi bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini, bahwa Tuhan tetap memelihara dan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Kami juga percaya Tuhan mencukupkan kebutuhan kami setiap hari. Berkati anak-anak Tuhan yang di rumah, dalam pelajaran mereka, dalam mereka berusaha untuk belajar di rumah, Tuhan memberkati. Berikan kesehatan dan kekuatan dan juga kepintaran, agar mereka boleh lebih semangat dalam belajar. Begitu juga orang tua, Tuhan berkati, supaya juga orang tua boleh mengarahkan dan mendidik dan juga mengenalkan kasih Tuhan kepada anak-anak kami yang di rumah, sehingga melalui kasih Tuhan, orang tua juga bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa Tuhan berikan dan Tuhan cukupkan. Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami sepanjang hari ini, supaya kami layak di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Kau berterima kasih. Ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk anak-anak ibu di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.